Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok usaha bisnis Yuvicino Cafe akan mempresentasikan proposal bisnis Yuvicino Cafe disusun oleh saya selaku ketua Novai Jasti Ramadhani dengan NIM 12201491 dengan anggota kelompok yaitu Cindise Siburian dengan NIM 12201550, Fatimah Fitri Nurjana dengan NIM 12201485, Yusuf Murwido Hutomo dengan NIM 12201447. Bab 1. Latar belakang. Kopi shop merupakan salah satu lahan bisnis yang menjanjikan karena pertumbuhan kopi di Indonesia sudah mengalahkan pertumbuhan jamur di musim hujan. Tak hanya kota besar, namun kota kecil sekalipun sudah memiliki banyak sekali gerai kopi yang menjamu meski memiliki standar dan pasar yang berbeda. Kopi shop ini menyediakan berbagai jenis kopi dan minuman non-alkohol lainnya, memiliki suasana santai, tempat yang nyaman dan dilengkapi dengan alunan musik. Jika dilihat dari situasi sekarang ini, tingkat stres yang semakin meningkat membuat masyarakat membutuhkan tempat untuk sekedar melepas lelah atau tempat refreshing yang bisa menyegarkan suasana. Kedai kopi menjadi salah satu pilihan favorit di masyarakat. Ini juga sudah menjadi budaya khusus di Indonesia. Masyarakat terbukti memiliki minat yang amat besar untuk mengunjungi tempat yang amat digemari di usia remaja hingga dewasa. Dan bahkan anak kecil sekalipun ada yang sangat minat dengan kopi. Maka dari itu, di sini kami ingin memanfaatkan selera masyarakat ini menjadi sebuah peluang untuk memulai bisnis yang menguntungkan di semua pihak. Kemudian yang kedua, visi dan misi. Visi mengurangi angka pengangguran dan menjadikan Yuvicino Coffee Shop digemari oleh para penikmat kopi dan diterima di semua kalangan, serta dapat menjadikan coffee shop yang mampu berkompetensi secara sehat dan mempunyai daya saing yang tinggi. Adapun misinya, membuka lapangan kerja baru, menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, menyediakan kopi dengan cita rasa yang tinggi, inovatif dan harga yang terjangkau, mengutamakan kepuasan konsumen dalam hal rasa dan kenikmatan, memberikan kenyamanan kepada konsumen dalam hal apapun, menjaga kualitas produk demi kepercayaan konsumen, mengembangkan pendidikan non-formal dengan cara memberikan pengetahuan tentang kopi dan cara penyajiannya, mengembangkan jiwa berwirausaha dan memperoleh laba. Yang ketiga ada deskripsi produk. Jenis produk yang akan kami jual adalah aneka varian kopi, di antaranya espresso kopi, cappuccino kopi, vanilla latte, mochaccino, dan masih banyak lagi tergantung permintaan dari konsumen. Di samping itu, kami juga menyediakan aneka snack dan makanan pendamping kopi, di antaranya yaitu roti bakar, kentang, sosis, pisang bakar, french fries, spaghetti, rice ball, dan lain sebagainya. 4. Peralatan usaha. Untuk menunjang proses produksi kami, tentunya kami membutuhkan peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi kami. Di antaranya yaitu mesin espresso V60, milk jug, milk streamer, French press, siphon, mocha pot, Vietnam drip, mini burner, server kopi, kettle pemanas, kulkas, glassware dan silverware, blender, peralatan makan dan minum, peralatan masak, kompor, dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu bahan baku. Bahan baku yang kami butuhkan yaitu biji kopi dari petaninya langsung, bahan baku makanan, es kristal, air mineral, dan lain-lain. Kemudian yang keenam yaitu pembuatan produk. Dalam pembuatan produk minuman kopi, proses pembuatan yang kami tawarkan bermacam-macam. Ada yang menggunakan mesin press, ada juga yang menggunakan alat manual. Alat manual sendiri kami gunakan jika mesin tidak bisa digunakan atau sedang mati listrik. Tergantung pemesanan dari konsumen menginginkan bagaimana. Sedangkan untuk makanan dan snack, kami menggunakan alat yang telah tersedia untuk memasak produk yang pengunjung pesan. Kemudian untuk asal bijinya, kami menggunakan biji dari petani kopinya langsung, karena dengan begitu kami yakin produk yang kami buat ini berkualitas. 7. Keunggulan produk. Keunggulan produk kami sendiri yaitu kami menyuguhkan minuman kopi yang berkualitas, fresh, dan bervarian, serta menonjolkan pelayanan yang prima, melayani sebaik mungkin, dan mengutamakan kepuasan serta kenyamanan para pengunjung. Dibandingkan dengan produk lain memang tidak banyak perbedaannya, hanya saja terletak pada fasilitas dan pelayanannya, seperti terdapat komunitas penikmat kopi tiap minggunya, tepatnya cocok untuk bekerja, berdiskusi, dan berkumpul. Di sini kami juga menyediakan WiFi bagi para pengunjung.
Selain itu, kami juga memberikan edukasi tentang pengetahuan kopi dan cara penyajiannya, memberikan harga promo dengan cara yang unik. Di samping itu, kami juga menjual aneka bubuk kopi baik secara online maupun offline. Kemudian selanjutnya yaitu strategi pasar. Di sini kami menggunakan beberapa strategi pasar, di antaranya yaitu membuat pamflet dan brosur-brosur yang berisikan produk-produk yang akan kami jual dan menyebarluaskannya di tempat yang banyak dilalui masyarakat luas. Kemudian yang kedua yaitu melakukan promo melalui media sosial seperti IG, WA, FB, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu struktur organisasi. Pemilik kafe yaitu Juvicino, Ketua Nova Adisti R, Sekretaris saya sendiri Fatimah Fitri Nurjana, karyawan Yusuf Muridoha, dan Bendahara Cindy C. Siburian. Modal bisnis kanvas. Bagian A, Key Partners. Di sini kami akan bekerja sama dengan petani kopi dan pemasok bahan makanan sebagai supplier, online shop, atau e-commerce dan para reseller. B. Key Activities. Kami membeli bahan baku kopi dari petani langsung agar dapat memiliki kualitas biji kopi yang terbaik. Kemudian kami melakukan penggilingan biji kopi hingga menjadi bubuk kopi siap jadi. Kemudian pengemasan produk untuk bubuk kopi yang akan dijual. Kita melakukan peradministrasian dan promosi melalui media sosial, poster, dan juga brosur. Samping itu juga kita melakukan pelatihan kopi bagi pelanggan yang ingin mengetahuinya. C. Key Research. Yang pertama, bagian A yaitu bahan baku, berisikan biji kopi, bahan makanan, dan minuman. Bagian B, alat, yaitu V60, mesin espresso, milk jug, milk steamer, French press, sipon, mocha pot, Vietnam drip, server kopi, mini boomer, dan lain-lain. Yang kedua, karyawan atau tenaga kerja, menganalisis sumber daya manusia yang terlatih untuk berlangsungnya proses produksi, distribusi, dan pemasaran. Yang ketiga, modal usaha. Keempat, akun media sosial sebagai alat untuk promosi. Kelima, wifi dan sound musik sebagai penunjang kenyamanan pelanggan. Keenam, alat transportasi. Value proposition atau nilai tambah yang diberikan kepada para konsumen atau pelanggan. Juvicino Coffee Shop memberikan beberapa value kepada para konsumen dan pelanggannya, diantaranya yaitu yang pertama, menggunakan biji kopi dengan kualitas yang terbaik. Yang kedua, menu makanan dan minuman kopi yang berkualitas. Tiga, terdapat komunitas penikmat kopi tiap minggunya. Keempat, fasilitas yang memadai. Kelima, tempat yang mendukung untuk bekerja, berdiskusi, dan berkumpul. Keenam, memberikan edukasi tentang pengetahuan kopi dan cara penyeduhan. Yang ketujuh, memberikan harga promo pada produk tertentu dengan cara yang unik dan menyenangkan. Yang kedelapan, penjualan kopi bubuk kopi siap jadi secara online atau offline. Customer relationship. Dalam membina hubungan dengan konsumen dan para pelanggan, Juvicino Coffee Shop memanfaatkan sarana media sosial seperti komen melalui IG, WA, FB. Selain itu juga melalui testimoni penilaian e-commerce atau Shopee, Tokopedia, Gojek. Di samping itu kami juga membuatkan WA group bagi reseller bubuk kopi siap jadi. Bahkan kami juga memberikan promo kepada pelanggan. Channel. Saluran pelanggan yang kami gunakan melalui media sosial maupun di kedai sendiri. Penjualan kedai bertujuan agar konsumen mudah memperoleh produk. Kedai kami didesain semenarik mungkin untuk memberikan kenyamanan kepada para konsumen. Sementara itu, kami menggunakan media sosial juga guna untuk menunjang pemasukan pendapatan dan juga karena kami mengingat saat ini masih dalam keadaan pandemik. Kami lakukan dengan cara memposting di IG, WA, FB, dan juga e-commerce. Key Customer Segment. Target pemasaran dari produk kami ialah para penikmat kopi, karena di sini kami menyediakan berbagai macam varian kopi, siswa dan mahasiswa karena kopi ini sangat cocok dijadikan teman santai saat mengerjakan tugas apalagi ketika malam hari. Begitupun dengan para pekerja atau karyawan, justru keseharian yang dilakukan lebih banyak karena kopi ini bisa meningkatkan sinergi kita serta mengembalikan semangat yang sebelumnya berkurang. H. Cost Structure. Juvicino Coffee Shop memiliki kebijakan untuk memilah kebijakan struktur biayanya yang dengan tujuan agar tercipta efisiensi dan efektivitas biaya struktur.
Biaya ini dibagi menjadi biaya produksi, biaya marketing atau pemasaran, biaya operasional yang meliputi biaya resell listrik, internet, transportasi, dan lain-lain. Revenue stream. Pendapatan yang akan kami dapatkan nanti berasal dari penjualan secara langsung makanan dan minuman di kedai, penjualan bubuk kopi siap jadi secara online maupun offline, dan penjualan grosir untuk reseller atau WA. Diverifikasi pendapatan ini dilakukan oleh pemilik Ufficino Coffee Shop dengan tujuan memperluas sumber pendapatan. Financial plan, bisnis preparation budget, yaitu terdapat sewa tempat, bahan baku kopi dan penunjangnya, bahan baku makanan, peralatan kopi, peralatan interior, yang terakhir alat pembayaran. Bisnis execution budget, proyeksi laba rugi penjualan 50 cup dikali 30 hari dikali 15.000 sama dengan 20.500. 25 box snacks dikali 30 hari dikali 8.000 sama dengan 6 juta rupiah. Total dalam sebulan penjualan yaitu 28.500. Proyeksi dalam sebulan dibutuhkan sewa tempat, bahan baku kopi dan penunjangnya, bahan baku makanan, gaji barista dan chef, gaji kasir dan cleaning service dibutuhkan 17.150.000 rupiah. Laba dalam sebulan yaitu 11.350.000 rupiah. Break even point, total biaya per bulan atau harga jual satuan 17.150.000 per 15.900 cup 30 cup 17.150.000 per 8.480 box snacks 16 box snacks. Jadi usaha ini akan mengalami break even point ketika dapat menjual 900 cup per bulan atau 30 cup per hari dan 480 box snacks per bulan atau 16 box snacks per hari. Profit sharing, jadi dari total laba dikurangi 20% untuk tabungan dan 80% sisanya dibagikan kepada masing-masing anggota. Setiap anggota mendapatkan 25% dari 9.080.000. Jadi setiap anggota mendapatkan 2.270.000 rupiah. Bab 4. Kesimpulan. Minuman kopi banyak diminati dari segala kalangan, dari mulai remaja sampai dewasa, laki-laki maupun perempuan, kalangan menengah atas sampai menengah bawah. Karena dengan meminum kopi membuat tubuh kita bersinergi lagi, serta mengembalikan semangat yang sebelumnya berkurang. Maka dari itu, untuk mengurangi angka pengangguran, kami bermaksud membuka lapangan kerja baru dengan mendirikan usaha coffee shop. Coffee shop yang akan kami dirikan bertempat di kota Yogyakarta, dengan memilih salah satu tempat yang strategis. Dengan menyewa tempat tersebut, diharapkan mampu mengembangkan usaha ini. Coffee shop yang akan kami dirikan tidak jauh beda dengan kedai kopi pada umumnya. Yang membuat beda coffee shop ini yaitu memberikan edukasi tentang pengetahuan kopi dan cara penyeduhannya. Selain itu, kami juga akan memberikan harga promo dengan syarat yang unik dan menarik. Di samping menjual minumannya, kami juga menjual bubuk kopinya. Dalam mendirikan sebuah bisnis, apapun itu bisnisnya, kita harus memiliki kreativitas yang tinggi, percaya diri, berani mencoba, dan terus bereksperimen. Apalagi yang namanya usaha, harus berusaha semaksimal mungkin. Kita tidak boleh menyerah, apalagi berputus asa, karena semua yang kita lakukan pasti ada jalannya. Memang kegagalan itu pasti ada, namun itu merupakan cambuk untuk sebuah kesuksesan. Di balik kegagalan pasti ada hikmahnya. Ada pepatah bilang, masih banyak jalan menuju Roma. Maka kita harus selalu optimis dengan semuanya. Dalam segala hal yang kita lakukan pasti ada ujian, cobaan, dan tantangan. Secara tidak sadar, itu merupakan musuh yang tidak tahu datangnya dari mana, arahnya, dan tujuannya. Tapi itu semua harus kita hadapi. Bila kita mampu, maka tunggulah kesuksesan itu telah menunggu. Di samping itu, kita juga jangan lupa untuk berdoa. Karena dalam suatu pepatah dikatakan, usaha tanpa doa itu sombong, dan doa tanpa usaha itu bohong. Jadi, dalam melakukan usaha apapun itu harus diimbangi dengan keimanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan ucapan, kami mohon maaf.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.